Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Gilang Mardika. Saya mahasiswa fisioterapi semester 4 Universitas Muhammadiyah Pegajangan Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk pembentukan dan penguraian energi saat latihan. Jadi sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih energi itu ya. Untuk pengertian energi itu merupakan kapasitas untuk melakukan unjuk kerja atau capacity or ability. Kapasitas kerja fisik tergantung tersedianya sejumlah energi. Nanti kita akan bahas untuk ketersediaan energi itu apa saja jenisnya. Jadi kita akan masuk untuk ke ATP ini dulu. Bentuk pasif energi potensial itu merupakan senyawa ATP. ATP itu merupakan adenosine trifosfat. Nanti kita akan bahas secara detail untuk ATP ini. Kemudian untuk bentuk aktif dari energi itu merupakan pemecahan dari ATP tadi menjadi air dan karbon dioksida. Kemudian kita sudah tahu ya untuk unit pengukuran energi itu, kalau kita sering makan jajan itu kan, kalau di belakang itu adalah kebutuhan energi itu ya. Untuk satuannya itu kan ada yang namanya kalori. Nah itu, jadi kita bisa menggunakan satuan energi itu menggunakan kalori. Kemudian untuk suatu kerja itu bisa dihitung dengan gaya dikali jarak. Jadi energi atau sama dengan kerja itu ya, energi sama dengan kerja bisa dihitung dengan gaya yang kita keluarkan dikali jarak, seperti itu. Nah, di sini ada tipe-tipe pembentukan energi. Yang pertama adalah tipe anaerobik, dan kemudian yang kedua itu ada tipe aerobik. Jadi untuk pengertian dari anaerobik itu kita mendapat kata imbuhan an itu berarti tidak atau tanpa. Kemudian ada aerobik itu membutuhkan oksigen. Jadi anaerobik tanpa oksigen, kemudian aerobik itu dengan oksigen. Jelas ya sampai sini ya. Kemudian untuk anaerobik sendiri itu dibagi dua. Ada yang menggunakan ATP dengan kombinasi kreatin fosfat atau fosfat kreatin, dan ada yang menggunakan asam laktat. Jadi untuk ATP PC ini atau adenosine trifosfat dan bisa digunakan hanya dengan waktu yang singkat karena keterbatasan dari sumber dari kreatin ini. Karena di dalam sel otot kita tidak cukup banyak ketersediaan dari fosfat kreatin ini. Hanya bisa digunakan 5-10 detik. Karena tipe dari olahraga anaerobik ini olahraga yang dengan intensitas yang tinggi dengan waktu yang sangat singkat dan membutuhkan energi yang sangat besar. Jadi untuk produksi dari ATP yang bersumber dari kreatin ini hanya sedikit karena sumbernya juga sedikit seperti itu ya. Kemudian untuk asam laktat itu sedikit lebih lama, tetapi tidak lebih lama dari aerobik. Jadi di pertengahan gitu ya, di pertengahan antara penggunaan ATP dari kreatin dan dengan oksigen tadi, oksigen. Untuk asam laktat sekitar 45-60 detik bisa digunakan untuk mungkin ini jarak waktu tempuh untuk misal kegiatan olahraga lari ya, sprint itu hanya
sekitar 400 meter sampai 100 sampai 400 meter itu bisa digunakan untuk proses pembentukan energi dari asam laktat. Kemudian kita akan masuk untuk yang aerobik. Aerobik sendiri membutuhkan suatu oksigen. Jadi untuk mekanisme pembentukan energinya itu membutuhkan oksigen. Bisa digunakan dengan jangka waktu yang cukup lama, karena pengertian dari olahraga aerobik sendiri itu merupakan olahraga dengan intensitas yang rendah dengan menggunakan jangka waktu yang lama. Ini berarti lebih berkonsep pada konsep endurance atau ketahanan otot, ya, daya tahan otot. Seperti lari jogging atau lari maraton itu menggunakan pembentukan energi secara aerobik seperti itu. Kemudian untuk produksi seluler ATP atau resistensis ATP. Jadi kita akan masuk kepada pembentukan energi. Jadi awal mula adanya ATP itu karena adanya ADP atau adenosin difosfat. D itu artinya 2. Jadi adenosin dengan 2 fosfat, kemudian bertambahnya 1 fosfat lagi. Jadi namanya adenosin trifosfat. Ini bisa dilihat pada gambar, adenosin difosfat bertambah atau bergabung dengan 1 PI, fosfat anorganik. Itu diubah menjadi energi. Energi untuk setiap aktivitas jasmani disebabkan di dalam otot dalam bentuk pasukan ATP. Jadi untuk suatu energi bisa digunakan apabila adanya suatu ATP. Jadi ATP ini merupakan kunci untuk pembentukan suatu energi. Tanpa adanya ATP, maka tidak akan terjadi suatu mekanisme untuk pembentukan energi. Jelas ya sampai sini ya. Kemudian bagaimana ATP dibentuk kembali? Nah ini kan tadi ada 3 pembentukan ya. Tergantung dari kondisinya seperti apa, tergantung dari mekanisme penggunaan energinya dan jangka waktunya, kemudian intensitasnya juga berpengaruh pada pembentukan energi. Jadi yang pertama ada pembentukan ATP dari kreatin. Jadi awal mulanya itu membentuk suatu ATP dengan bantuan kreatin dan fosfat. Ini bisa dilihat ya, fosfat beroksidasi dengan kreatin menjadi fosfat kreatin. Nah, bisa dibaca ini, fosfat kreatin disimpan dalam sel otot yang mengandung ikatan energi tinggi. Apabila ATP dipecah saat otot berkontraksi, maka ATP akan dengan segera dibentuk kembali dengan membentuk energi saat pemecahan PC. Kegiatan ini berlangsung hanya dalam beberapa detik seperti sprint, loncat, dan menendang. Namun demikian sangat tergantung sampai berapa banyak PC yang dapat digunakan sebagai sumber energi utama. Jadi untuk sumber dari kreatin ini sangat terbatas pada sel otot, membutuhkan waktu beberapa detik untuk membentuknya kembali. Ini saya kasih contoh untuk kegiatan menendang bola. Menendang bola kan tidak mungkin tuh kita menendang dengan kecepatan yang sangat cepat, bisa menendang dengan frekuensi yang sangat banyak. Bisa dipahami ya. Kan untuk menendang suatu bola itu membutuhkan waktu untuk jeda. Misal kita nendang, terus kita tahan, kemudian untuk menendang bola lagi dengan kekuatan yang sangat besar, dengan kekuatan yang sama pada awal, maka kita membutuhkan jeda waktu itu. Nah, jeda waktu itu digunakan untuk membentuk energi yang berasal dari kreatin ini. Next. Untuk sintesis ATP dari fosfat kreatin ini terjadi di dalam otot. Jadi fosfat bertemu dengan kreatin, kemudian membentuk suatu ATP. Nah, ATP ini digunakan untuk pembentukan energi.
Fosfat kreatin seperti ATP disimpan di dalam sel otot. Karena kedua kegiatan tadi mengandung kelompok fosfat, maka secara kolektif disebut fosfagen. Jadi untuk kegiatan pembentukan fosfat kreatin ini bisa disebut dengan fosfagen. PC sama dengan ATP. Apabila kelompok fosfatnya dipecah, maka sejumlah besar energi akan dilepaskan. Nah, untuk sistem pembentukan energi yang kedua pada anaerobik, yaitu adalah sistem asam laktat atau glikolisis. Glikolisis anaerobik. Ini bisa dilihat untuk di gambarnya. Jadi pada sistem asam laktat ini sumber dari pembentukan ATP tadi merupakan glikogen. Glikogen ini merupakan suatu karbohidrat yang tersimpan di dalam otot, ya, karbohidrat. Jadi misal kita makan karbohidrat, energinya disimpan di dalam otot dan beberapa disimpan di hati untuk proses glukolisis atau pengubahan dari karbohidrat menjadi glukosa. Seperti itu ya. Jadi untuk sistem asam laktat ini antara karbohidrat dan glukosa ini dianggap sama atau disamakan karena untuk pembentukannya itu bisa berasal dari sumber karbohidrat dan gula. Jadi untuk sumbernya ini dibersamakan dalam sistem asam laktat ini ya. Glikogen diubah menjadi energi. Energi ini dalam bentuk ATP ya tadi, karena ATP ini sangat berperan untuk pembentukan energi. Sesudah energi terbentuk, maka kompensasi dari otot ini adalah munculnya asam laktat. Jadi asam laktat ini dalam sistem glikolisis anaerobik ini sangat saling berkaitan ya antara asam laktat, energi, dan glukogen. Ya, tanpa adanya asam laktat maka tidak ada energi, seperti itu gampangnya. Asam laktat merupakan produk dari glikolisis anaerobik. Jadi selain produknya energi, juga produknya itu asam laktat. pH rendah pada intraseluler apabila asam laktat meningkat yang berakibat terhambatnya enzim PFK. Selama glikolisis anaerobik hanya 3 mol ATP yang diresistensi dari 1 mol atau 180 gram sekitar 6 ons glikogen. Toleransi akumulasi asam laktat pada otot dan darah adalah 60-70 gram, aktivitas fisik 400-800 gram. Jadi untuk toleransi asam laktat pada otot ya dan darah itu sekitar 60-70 gram. Apabila sudah mencapai batas itu, maka otot akan mengalami kelelahan yang sangat lelah, seperti itu ya. Karena kompensasi atau daya tahan otot dalam menahan asam laktat itu hanya sekitar 60-70 gram. Kemudian pemecahan tidak sempurna dari salah satu zat makanan, yaitu karbohidrat, menjadi asam laktat. Tidak sempurnanya di sini karena tidak adanya oksigen. Karena oksigen ini merupakan suatu kunci untuk pembentukan suatu energi. Jadi dalam otot, dalam metabolisme tubuh akan secara otomatis menyesuaikan dalam keadaan sekitarnya atau keadaan lingkungan. Jadi apabila lingkungan tidak menyediakan oksigen, dalam arti olahraga yang sangat berat itu asupan untuk mendapatkan oksigen semakin sedikit karena aktivitas yang sangat berat. Nah, pada metabolisme tubuh itu secara otomatis tubuh akan mencari jalan lain. Nah, jalan lainnya ini bisa didapatkan dengan
sistem anaerobic glycolysis dan PCR tadi ya, yang menggunakan kreatin. Dalam tubuh semua karbohidrat diubah menjadi gula sederhana atau glukosa. Tadi ya, karbohidrat diubah menjadi glukosa, disimpan di dalam hati, dan glikogen atau karbohidrat juga tersimpan di dalam sel otot yang dapat digunakan dalam bentuk atau disimpan di hati dan otot sebagai glikogen. Karbohidrat, gula, glukosa, glikogen dianggap memiliki arti yang sama dalam metabolisme, artinya dipersamakan. Asam laktat merupakan hasil dari anaerobic glycolysis. Ada batas toleransi akumulasi sejumlah asam laktat. Salah satu aspek dalam yang dapat menjelaskan keterbatasan ini adalah menurunnya pH intraseluler bersamaan dengan peningkatan asam laktat pada otot yang mengakibatkan penghambatan terhadap enzim fosfofruktokinase. Jadi pH antara intraseluler dan ekstraseluler ini sangat berpengaruh pada proses anaerobic glycolysis. Bagaimana glikogen digunakan untuk meresistensi ATP? Nah, ini bisa dilihat untuk tabelnya ya. Untuk glikogen diubah menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini terdiri dari glikogen plus energi. Seperti itu ya. Jadi glikogen ini merupakan gabungan dari untuk ATP pada proses glikolisis ini merupakan gabungan dari glikogen dan energi. Seperti itu ya. Jadi glikogen plus energi sama dengan asam laktat. Nah, asam laktat ini membentuk suatu ATP. Seperti itu ya. Selama melakukan kegiatan produksi ATP yang digunakan dari anaerobic glycolysis, kenyataan kurang dari 3 mol ATP atau 3 ATP. Alasannya, selama latihan sangat berat, otot dan darah hanya mampu mentolerir asam laktat sebanyak 60-70 gram. Praktisnya hanya 1 sampai 1,5 1,2 mol ATP yang dapat diresistensi secara sempurna selama latihan yang sangat berat, sebelum asam laktat dalam darah dan otot mencapai tingkat yang sangat melelahkan. Nah, ini untuk toleransi maksimal asam laktat untuk per ototnya ya, per kilogram otot itu 2,0 sampai 2,3 untuk keseluruhan 60 sampai 70 massa otot. Kemudian untuk pembentukan ATP itu 33 sampai 38, untuk keseluruhan otot itu 1000 sampai 1200 ATP. Nah, energi yang dapat dipakai itu hanya kisar untuk massa otot keseluruhan 10 sampai 12. Nah, ini ada mekanisme dari glikolisis anaerobik. Awalnya glikogen tadi adalah karbohidrat ya. Karbohidrat yang tersimpan di dalam otot. Dan kemudian glikogen ini diubah menjadi glukosa karena sudah terlalu lama tidak terpakai ya kan karbohidrat bila tidak terpakai bisa disimpan di otot yang merupakan glikogen, bisa juga disimpan di hati sebagai glukosa. Kemudian terjadi rangkaian glikolitik. Rangkaian glikolitik ini merupakan yang tadi ya, yang glikogen, terus kemudian asam laktat. Nah, kemudian ada munculnya ATP. Rangkaian glikolitik terjadi. Nah, penentunya itu di sini. Penentunya ada enggak oksigen. Bila tidak ada oksigen, maka kompensasi dari
produk yang dihasilkan selain energi, yaitu asam pirufat. Nah, asam pirufat ini nanti akan diubah lagi menjadi asam laktat. Dan apabila ada oksigen, maka produk yang bersamaan keluar selain energi itu merupakan karbon dioksida dan H2O atau air. Jadi selain energi juga keluar karbon dioksida dan keringat atau H2O atau air. Otot hanya mampu mentolerir 2 sampai 2,3 gram asam laktat per otot, sekitar 60 sampai 70 secara keseluruhan. Seperti yang tadi pada tabel ya, bisa dilihat nanti. Bisa di-pause sendiri teman-teman. Ini. Ya seperti tadi ya. Untuk pembentukan ATP dari yang bersumber dari glikogen itu dipecah menjadi asam pirufat dan membentuk energi. Nah, energi ini bergabung dengan ADP dan fosfat yang kemudian berubah menjadi adenosine trifosfat. Jadi glikogen, asam pirufat, dan energi ini sangat berkaitan untuk mendapatkan suatu ATP pada proses aerobik glikolisis. Kesimpulannya, untuk glikosis anaerobik, pembentukan asam laktat tidak membutuhkan oksigen, hanya menggunakan karbohidrat, cukup menghasilkan energi untuk meresistensi beberapa mol ATP saja, karena kapasitas otot untuk menerima asam laktat ini tidak besar ya, hanya sekitar 60 sampai 70 untuk per kilogram otot. Untuk keseluruhan otot 60 sampai 70 gram asam laktat saja. Sekarang kita akan masuk untuk pembentukan ATP pada sistem aerobik. Jadi oksigen di sini sangat berperan untuk pembentukan ATP dan energi ya tentunya ya. Jadi saya akan mulai dari sini dulu mungkin ya, dari sliding filament teori. Langsung masuk saja ke sliding filament teori, nanti kita akan menyambung langsung ke oksigen ini untuk sistem aerobik ini. Nah, pada sliding filament teori ini awalnya pada otak mengirimkan sinyal pada otot, kemudian terjadi neuromuscular junction. Nah, neuromuscular junction ini memberikan potensial aksi ya, memberikan suatu energi atau gerakan potensial aksi yang membuka gerbang sarcolemma reticulum. Nah, sarcolemma reticulum ini berisi neurotransmitter yang nanti bisa menempel pada troponin. Nah, neurotransmitter ini merupakan oksigen ya, oksigen. Kita akan masuk di sini. Jadi untuk pembentukan ATP pada aerobik ini merupakan suatu oksidasi dari adanya protein, lemak, dan karbohidrat. Jadi oksidasi pembentukan ini dibantu oleh enzim ATPase ya. Glikogen, lemak, protein diubah menjadi ATP dibantu oleh enzim ATPase. Jelas ya sampai sini. Kemudian ATP ini juga erat kaitannya pada mitokondria. Mitokondria ini merupakan pembentuk energi pada suatu sel. Jelas ya sampai sini ya. Kemudian setelah ada dimunculkan potensial aksi, kemudian membuka sarcolemma reticulum, kemudian ion
oksigen tadi menempel pada troponin, kemudian troponin membuka pada tropomiosin ditempeli oleh ATP ini. Nah, ATP ini diubah lagi menjadi ADP, dipecah lagi menjadi ATP dan fosfat yang kemudian menempel pada tropomiosin. Nah, tropomiosin ini ditempeli oleh ADP dan fosfat anorganik ini, kemudian terjadi pembentukan energi atau pembentukan gerakan kontraksi pada otot. Pemecahan secara aerobik terhadap karbohidrat, lemak, protein menyediakan energi untuk resistensi ATP. Karena ATP yang dihasilkan tidak mengakibatkan limbah penyebab kelelahan, sistem aerobik ini sangat tepat untuk kegiatan yang memerlukan daya tahan tubuh. Jadi ada 3 seri reaksi pada sistem aerobik. Yang pertama ada glikolisis aerobik, kemudian ada siklus Krebs, sistem transportasi elektron. Jadi untuk glikolisis aerobik ini ada glikogen, asam pirufat, dan energi, ya. Kemudian saya akan masuk untuk perbedaan antara aerobik dan anaerobik langsung, ya. Jadi kuncinya untuk aerobik dan anaerobik ini pada oksigen. Prosesnya hampir sama seperti yang tadi dijelaskan, glikogen, glukosa, asam pirufat, glikogen, glukosa, asam pirufat. Nah, kuncinya ada di oksigennya. Jika cukup oksigen, maka produk yang dihasilkan selain energi yaitu CO2 dan H2O. Dan apabila tidak cukup oksigen, maka mekanismenya yang diambil adalah energi yang dihasilkan itu selain energi ada asam laktat. Kemudian di sini ada siklus Krebs. Asam pirufat sebagai hasil glikolisis aerobik masuk ke siklus Krebs setelah sedikit mengalami perubahan kimiawi. Begitu masuk ke dalam siklus akan terjadi 2 proses kimiawi. Yang pertama, CO2 akan dibuang melalui paru. Yang kedua, oksidasi perangsangan ion hidrogen dan elektron yang akhirnya akan masuk ke dalam sistem transportasi elektron yang diadakan perubahan kimia lainnya. Nih, di sini bisa dilihat untuk glikogen diubah menjadi glukosa. Kemudian pembentukan ATP yang kemudian memunculkan asam pirufat. Nah, asam pirufat ini memunculkan adanya siklus Krebs. Siklus Krebs ini merupakan terbentuknya suatu karbon dioksida dan oksidasi dari hidrogen dan elektron. Oksidasi dari hidrogen dan elektron ini memunculkan adanya keringat, ya. Nah, di sini untuk simpulan dari sistem aerobik, glikogen dioksidasi melalui 3 seri reaksi. Yang pertama, glikolisis aerobik dengan terbentuknya asam pirufat. Terus yang kedua ada siklus Krebs dengan membuang CO2 dan elektron, dan sistem transportasi elektron yang membentuk H2O dan H plus elektron dan oksigen. Konsekuensinya ATP akan dihasilkan lebih banyak. Jadi
siklus Krebs ini merupakan siklus aerobik semacam ini digunakan untuk tubuh untuk mendapatkan ATP yang banyak dengan menggabungkan seluruh proses reaksi kimiawi. Jadi dengan keterbatasan lingkungan yang ada, dengan keterbatasan source atau keterbatasan sumber yang ada, tubuh mempunyai mekanisme atau reaksi kimiawi untuk menggabungkan tiga mekanisme atau reaksi kimiawi ini untuk mendapatkan ATP yang lebih banyak, seperti itu. Ya, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf ya. Dan kritik dan saran sangat terbuka sekali. Untuk teman-teman yang ingin berkomentar, bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Ya, terima kasih. Sekian. Dah.